Cerita dimulai dengan ditampilkan dua sahabat akrab yang sedang makan dalam mobil sambil menceritakan impian masing-masing untuk menjadi kaya raya agar keinginan mereka tercapai dan akan membahagiakan orang tua untuk kedepannya. Perkenalkan, ini Lois, orang yang tidak peduli apapun tentang kehidupan orang lain termasuk tetangga sebelah, bahkan sangat nekat jika melakukan sesuatu. Doni yang agak sedikit penakut hanya memikirkan perempuan untuk dijadikan pacar agar semua orang mengakui dirinya sebagai playboy yang sangat profesional. Dan bahkan Doni mengatakan kepada Lois jika dia ingin sekali membohong wanita sampai keluar Lois yang mendengarnya pun hanya terdiam sambil tersenyum dan mengatakan, terserah apa yang kamu lakukan karena uanglah yang membuat orang lain mengakui kita sebagai saudara. Sebagai mahasiswa sarjana ekonomi tipis, mereka berdua memikirkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk membayar uang semester kuliah agar cepat selesai menggelar SA dan segera mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanan percakapan yang belum putus, tanpa sadar, mereka menabrak seseorang sampai mati. Entah siapa orang tersebut, karena takut dan panik, akhirnya melarikan diri selagi tidak ada orang yang melihat mereka. Tiba di rumah Lois, sang ayah bernama Tom yang sudah lama ditinggalkan oleh istri, melihat wajah mereka seperti menyembunyikan sesuatu, sekilas bertanya, apa yang sedang terjadi? Lois pun menjawab dengan jujur mengatakan mereka berdua menabrak seseorang di luar sana hingga mati dan mereka tidak tahu siapa yang mereka tabrak karena melarikan diri akibat ketakutan. Seketika Tom menjadi panik dan memarahi mereka berdua karena takut akan didatangi polisi untuk menangkap mereka dibawa ke pengadilan untuk bertanggung jawab, maka jika tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dengan uang yang tidak ada, ekonomi sempit, untungnya tidak ada yang melihat, maka Tom menegaskan mereka untuk istirahat sejenak karena besok dia akan mencari tahu siapa korban yang ditabrak oleh mereka barusan. Keesokannya saat Doni pulang ke rumah, ada sang ibu bernama Ellie bertanya kenapa dia tidak pulang semalam. Apakah dia tidak kuliah? Doni menutup kejadian karena takut ibunya menjadi panik dengan beralasan tertidur di rumah Lois semalaman karena telat pulang dari tempat pesta pernikahan sang mantan yang meninggalkannya dengan alasan untuk fokus kuliah, nggak mau lagi pacaran dan hanya ingin sendiri untuk saat ini. Massimo, dopo vengo, torniamo insieme. Sebilah bertanya, sang ibu mengajaknya untuk pergi belanja di sebuah minimarket. Saat Doni melihat roti enak, tidak tahu harus berbuat apa karena ekonomi mereka yang sangat tipis. Sekilas ibu bertanya, apakah kamu mau roti itu? Sabar ya nak, nanti kok ada rezeki kita beli. Karena tidak ada duit untuk membelinya, jadi mereka berdua hanya melihat sambil membayangkan pasti enak jika dimakan. Jujur di sini saya sedikit seperti ada pundi-pundi bawang kayak apa gitu. Dulu saya pernah juga merasakan kayak gini. Sekarang saya baru paham kenapa mama saya bilang begitu. Singkat cerita, di rumah Tom memberitahu kepada Lois jika yang mereka tabrak adalah salah satu orang yang dikejar oleh sekelompok geng pengedar karena telah berkhianat kepada bos besar. Dia bersembunyi di sebuah tempat aman agar tidak ditemukan. Saat geng itu menghilang, dia lari untuk menyeberang jalan tanpa sadar ditabrak oleh Lois dan Doni sampai menjadi tewas. Setelah mendengar kabar kematiannya, sang bos besar ingin mencari tahu siapa pelaku untuk dijadikan pasukan baru di dalam kelompoknya. Sang ayah meminta kepada Lois bergabung bersama mereka sebagaimana kehidupannya mungkin saja bisa berubah karena uang banyak yang mereka dapatkan. Setuju dengan hal itu, Lois pun segera pergi ke tempat mereka untuk menawarkan diri masuk ke dalam organisasi tersebut. Beberapa hari kemudian Doni bingung karena Lois tidak nampak dan tidak masuk kuliah beberapa hari ini. Saat mereka bertemu, Lois memberitahu jika dia sudah bergabung dengan sekelompok geng pengedar sudah disetujui oleh bos besar karena mereka berdua telah membunuh salah satu pengkhianat mereka. Lois meminta kepadanya untuk bergabung, namun Don menolak hal itu karena tidak ingin berurusan bersama kelompok tersebut. Dia hanya ingin fokus berkuliah sampai selesai untuk segera mencari pekerjaan. Sempre c'ho un bastardo dentro con la macchina, Guidavo io, ma no, Loghetto, ti hai scordato? Hai capito? Sei un bocchinaro, sei.
Di rumah Ibu Doni mengalami penyakit yang semakin parah dan tidak ada uang untuk biaya ke rumah sakit. Sang ayah yang sudah lama meninggal tidak tahu harus berbuat apa, kuliah belum selesai, dompet kosong, kerja pun tak ada. Sebilah berpikir sambil bercerita kepada ibu, Don mengatakan seperti apa kehidupan mereka nanti ke depannya. Se no ce vado io, o gonfio dei botti. Tommami da qua, Singkat cerita, setelah berpikir-pikir akhirnya Don memutuskan untuk bergabung bersama mereka dan diperkenalkan oleh Louis kepada kelompok geng sambil meminta misi apa yang harus mereka lakukan. Ketua kelompok bernama Raizo membawa mereka ke sebuah tempat, diberi sebuah pistol untuk membunuh si pengkhianat lain dan memberitahu lokasi tempat agar mereka ditemukan. Tanpa Raizo sadari, jika mereka berdua belum pernah menggunakan benda tersebut, namun dia sedikit mengajari dan menegaskan untuk hati-hati dalam menggunakannya. Che bevete? Acqua tonica? Setelah mengetahui lokasi, ternyata target mereka adalah seorang penjual kaset dan segera pergi ke lokasi untuk membunuhnya. Come cazzo mi sono messo sta pistola? Setelah menembak pengkhianat, mereka berdua keluar dari toko untuk kembali ke tempat memberitahu bahwa si target mereka telah berhasil dibunuh. Don merasa bahwa Lois tidak menembak di sasaran yang tepat, berpikir bahwa si pria itu mungkin masih hidup. Akhirnya Don kembali masuk ke toko, mengambil pistol, menembaknya beberapa kali agar pria ini benar-benar menjadi mati. Setelah misi terselesaikan, mereka berdua pergi ke sebuah tempat menunggu dijemput oleh seseorang untuk kembali ke markas, memberitahu kepada ketua bahwa misi telah berhasil mereka lakukan. Tiba di tempat, Raizo memperkenalkan mereka berdua kepada bos besar bernama Lucas dan dibawa ke sebuah ruang di mana salah satu tempat pembuat barang haram untuk diedarkan kepada orang-orang di berbagai lokasi dan tempat-tempat yang berbeda. Namun pekerjaan ini tidak disuruh kepada Louis dan Donnie. Mereka berdua hanya ditugaskan untuk membunuh pengkhianat yang membawa lari barang tersebut, termasuk orang-orang yang tidak membayar setelah menerima barangnya. Waktu ke waktu mereka berdua semakin dipercaya dan membunuh semua para pengkhianat termasuk orang-orang yang tidak membayar sehingga mendapatkan penghasilan yang sangat banyak atas kerja keras dan resiko tinggi yang mereka lakukan. Tiba di rumah, sang ibu melihat banyak sekali makanan, roti-roti, sayur-sayuran, tomat, cabai, beras, bawang, dan bahan-bahan rempah lainnya. Sang ibu bertanya dari mana dia mendapatkan semua ini. Donnie beralasan jika itu tidak dibeli, melainkan diberi oleh sahabatnya yang kaya raya karena telah membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan di rumahnya. Ce la regalano, San Pescadero. Ibu yang sayang kepada anak tidak curiga sedikit pun karena percaya semua yang dikatakan oleh si Don dan merasa sangat bahagia dengan apa yang dibawa pulang oleh anaknya. Singkat cerita, di sebuah tempat, Louis bersama Donnie menemani sang bos besar yang lagi bool seorang pelacur tepat di depan mereka berdua tanpa rasa malu dan akhlak yang dimiliki oleh si tua bangka ini. Di rumah, Ellie tak sengaja melihat ponsel Donnie, membaca semua isi chat dan baru sadar bahwa selama ini Don telah berbohong kepadanya. Ibunya menegaskan kepada Don agar jangan lagi bergabung dengan mereka dan segera berhenti untuk melakukan pekerjaan itu karena resiko yang berbahaya dan tentunya itu bisa menyebabkan kematian. Namun Donnie mengatakan kepada ibu untuk tenang dan tidak usah khawatir karena dia tahu dengan resiko yang dia hadapi, dia melakukan semua ini demi ekonomi krisis yang mereka alami dan ingin membahagiakan ibunya termasuk akan mengubah kehidupan mereka untuk kedepannya. Setelah mendengar hal tersebut, Ellie pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur dan pastinya tidak mudah untuk menghentikan Donnie. Jadi dia pun terpaksa setuju dengan pekerjaan yang dilakukan oleh si Don. Sebilah berpikir, Don mengajak sang pacar untuk melakukan pemboholan agar pikiran menjadi tenang, tentram, dan sentosa. Di sebuah tempat, mereka berdua berbicara mengenai impian yang dibicarakan di awal film. Mereka teringat saat miskin dan tidak tahu harus berbuat apa dan seperti apa kehidupan mereka ke depan, seolah-olah tidak percaya seperti mimpi dengan apa yang mereka dapatkan sekarang. Donnie mengatakan jika impian mereka sedikit lagi akan tercapai, jika sudah di puncak dia akan keluar dari organisasi tersebut dan akan membuka sebuah usaha yang sangat besar agar bisa mendapatkan penghasilan yang sangat banyak.
Namun Lois menegaskan jika itu bukanlah hal yang mudah. Lois menyadari jika mereka keluar dari organisasi tersebut, maka pastinya anak buah Lucas akan mencari mereka berdua ditangkap untuk dibunuh karena telah dianggap seorang pengkhianat. Dan dia mengetahui bahwa yang mereka bantai selama ini bukanlah seorang pengkhianat, melainkan orang-orang yang sama seperti mereka berdua ingin mencapai sesuatu. Orang ini keluar dari geng tersebut karena sudah mempunyai uang yang banyak, jadi memutuskan keluar dari kelompok untuk hidup tenang dengan damai layaknya seperti masyarakat-masyarakat pada umumnya. Infatti tocca pressa Angelo, tocca pressa Carli. Che poi quello devo fare, no? Devo ammazzare. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua ditugaskan oleh bos besar untuk membunuh salah satu orang yang sangat dia benci, sahabat sendiri yang telah berkhianat karena dianggap akan mengancam nyawanya. Tetapi orang ini tidak sama seperti yang mereka bantai sebelumnya. Mereka harus hati-hati terhadap orang ini. Beliau adalah seorang bela diri petinju dan memiliki fisik yang kuat, jadi mereka harus hati-hati dan menjaga jarak jika melakukan pembunuhan. Setelah mengetahui lokasi tempat dan rencana yang diberikan oleh Reza, mereka pun segera pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pembantaian. Uscite e tornate a Roma. Se qualcosa va male, Setelah target terbunuh, namun naas kepada Lois bunuh diri dengan menembak kepala, sadar bahwa impiannya selama ini tidaklah tercapai, melainkan hanya sebuah mimpi semata yang mereka rasakan. Untuk apa mereka punya banyak uang, akan tetapi tidak bisa mencapai impian dan suatu kebebasan. Saat Doni melihatnya begitu syok dan kaget karena tidak menyangka sahabat akrab yang mati tepat di depan matanya sendiri, dia pun pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, Doni sangat menyesal dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Sadar bahwa yang dikatakan oleh Lois semua itu benar, kemudian menjumpai Tom sambil memberi setumpuk uang yang ditinggalkan oleh Lois dan memberitahu kepada Tom bahwa anaknya telah meninggal akibat bunuh diri. Saat sang ayah mendengar begitu menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan karena telah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Di rumah, Doni bersama sang ibu menceritakan tentang impiannya ke depan untuk menjadi pengusaha kaya raya. Suatu saat, jika dia punya uang yang banyak, maka akan membawa pergi ibunya dari sini untuk pindah ke negara lain dengan hidup yang layak dan ingin merasakan kebahagiaan. Giuro, a me mi dispiace tanto per tutto quello che è successo. Setelah bercerita, Doni memberi semua uangnya kepada sang ibu, meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan untuk pergi ke kantor polisi agar bisa hidup tenang dengan damai tanpa adanya masalah yang didapatkan dalam penjara. I sogni prima o poi si vanno a avverare. Tapi naas, dia harus mati ditembak oleh anak buah Lucas di depan kantor polisi dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, termasuk impian untuk membohol wanita sampai keluar ee. Dan film pun tamat. Sekilas saya ingin menyampaikan jika filmnya bagus dan menarik, cuma saya agak sedikit kesal dengan dua karakter ini. Kenapa gitu nggak beli senjata yang banyak dan canggih-canggih untuk membantai mereka semua satu persatu, padahal kan uang banyak. Coba dilakuin apa supaya penonton merasa puas dan tidak merasa kesal di akhir ending. Mungkin di sini saya sedikit agak merasa menyebalkan sih. Cuma ada beberapa scene penting yang bisa kita ambil, termasuk hikmahnya, seperti harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu jika ingin kemana-mana ataupun ingin melakukan sesuatu. Jangan menyuruh anak ataupun orang kita sayang kepada pekerjaan yang tidak baik ataupun hal-hal yang buruk, dan jangan paksa diri kita apabila tidak sanggup, apalagi hanya untuk sebuah kebutuhan ekonomi. Bisa jadi itu semua malapetaka untuk nyawa kita sendiri. Begitulah kira-kira kesimpulan dari film ini adalah lakukan apa yang patut kita lakukan, jangan mengeluh terhadap suatu takdir dan kehendak yang telah diberikan. Cukup sekian dan terima kasih.